Hai, selamat siang semuanya. Saya Gladys dari Ekskul Pena Media ingin mewawancarai Kepala Jurusan TKJ, yaitu Bapak Tommy Hidayat MKom. Saksikan kelanjutannya ya. Apa saja yang dipelajari di jurusan TKJ dari kelas 10 sampai kelas 12? Oke. Untuk kurikulum TKJ ya, untuk kurikulum TKJ di Kurtilas, kurikulum 2013 itu kelas 10 produktifnya itu sama seperti multimedia karena teknologi sama-sama teknologi yaitu jaringan dasar, pemrograman dasar, simulasi digital, lalu sama dasar desain grafis itu sama. Nah begitu kelas 11 berubah nama produktifnya itu untuk kurikulum 2013 itu ganti, dia mulai menjurus ke teknik komputer dan jaringan, ada administrasi sistem jaringan, ada administrasi infrastruktur jaringan, dan ada teknologi layanan jaringan. Nah kelas 12-nya sama seperti kelas 11, bedanya apa? Kelas 11 ada namanya teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, nah di kelas 12 tidak ada. Jadi sama kelas 11 dan kelas 12 untuk produktif TKJ di Kurtilas hanya minus teknologi WAN, itu saja. Ya. Terus target minimal lulusan TKJ bisa apa aja sih? Oke, untuk minimal dia jadi IT support, programmer junior, terus mungkin untuk wira swastanya dia bisa punya software developer, atau dia bisa punya konsultan IT. Nah itu targetnya. Terus kendala apa aja yang biasanya ditemui selama proses belajar mengajar? Nah kalau ini mungkin untuk produktif mungkin Bapak Ici lebih tepat jawab ya mulai pertanyaan ini. Silakan Bapak Ici mungkin menjawab kendala yang tepat yang biasanya dirasakan. Oke, kendala yang tepat dirasakan ya? Iya. Yang dirasakan pada saat pembelajaran? Iya, pada saat pembelajaran. Oke, mungkin ini aja soalnya kan kita kan perpindahan dari SMP atau rata-rata kan ada yang TS, ada SMPN, ada yang TSN. Dan untuk yang SMK itu khususnya TKJ itu sangat jauh berbeda gitu. Dan juga lebih ke arah untuk ke pekerjaan sih. Jadi seorang anak milih jurusan TKJ atau MM, jadi langsung diarahkan untuk ke produktifnya langsung gitu. Dan kendalanya mungkin mereka belum pernah temuin yang ada di pelajaran di SMP-nya, itu aja. Kalau boleh tahu, ada kriteria yang harus dimiliki oleh jurusan TKJ ini? Untuk kriteria sebenarnya ya kalau kita mau lurus secara kurikulum, sebenarnya TKJ ini adalah ilmu matematika sebenarnya, matematika terapan. Jadi kalau kuliah itu yang namanya itu jurusan teknik. Nah teknik itu memang cenderung ke IPA. Sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau kita mau garis lurus, tapi kan kita tidak menutup pihak-pihak yang ingin bergabung ke TKJ, artinya memberikan kesempatan yang sama di TKJ itu diajari dari awal, mau dia backgroundnya mungkin sukanya gambar atau yang lain sebagainya, tapi karena dia masuk TKJ dia tetap diajarkan, walaupun memang secara keilmuan ini lebih ke matematika terapan ya. Setiap tahun jurusan TKJ mengirim perwakilan lomba LKS dan juara baik tingkat Jakarta maupun DKI Jakarta. Kiatnya itu apa sih? Nah ini untuk kiat-kiat Pak Ici lebih tepat ya karena dia sendiri yang menjadi bisa dibilang project leader dalam suksesnya LKS TKJ dari tahun sebelum pandemi ya Ici ya. Sebelum pandemi sampai sekarang, bahkan sekarang bertambah, bisa nanti kamera sedikit ambil gambar nih sedang persiapan lomba, salah satu mata lomba LKS di tingkat DKI. Mungkin Kak Ici bisa langsung kasih jawabannya. Oke, meneruskan aja. Jadi kalau untuk kiatnya ya, kita mungkin setiap tahun emang kita ngirim untuk perwakilan di Jakarta Selatan. Dan mata lomba yang sering kita ikuti itu ITNSA, IT Network System Administrator. Dan alhamdulillah kita selalu juara 1 di mata lomba tersebut. Dan sekarang kita juga sedang prepare untuk persiapan di DKI. Dan kebetulan dari Sudin Jakarta Selatan Wilayah 2 menunjuk kita untuk mata lomba yang network cabling dan cyber security. Jadi untuk tahun ini SMK Cyber mewakili 3 mata lomba untuk di kancah di DKI. Itu untuk persiapannya aja kita dari sebelum technical meeting atau pengukuhan kita sudah mulai latihan gitu. Jadi sesuai sama bidang-bidang. Kalau yang sekarang kita ada di lab cabling ya. Dan ini ada kegiatan juga buat latihan cablingnya. Gitu aja.
Sejauh ini persiapan LKS DKI bagaimana? Untuk persiapan mungkin kita cuman latihannya atau latihan aja sih, latihan yang bebannya atau bobotnya itu lebih berat dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi fokusnya karena terlalu banyak dan banyak juga mata lombanya, jadi kita harus bagi-bagi lab nih, untuk misalnya si A untuk cyber security, lab A, lab B untuk ini yang network cabling, dan lab 3 untuk yang IT NSA. Itu aja persiapannya. Adakah apresiasi dari sekolah yang didapat buat siswa yang dapat juara? Iya, alhamdulillah ya, di sekolah kita di SMK Cybermedia untuk juara 1 tingkat wilayah Jakarta Selatan 2 itu dapat hadiah yang cukup fantastis ya, yaitu 1 tahun free SPP. Untuk juara 2 itu 6 bulan free SPP. Nah, itu terjadi di jurusan TKJ, yaitu di network IT NSA ya, IT NSA dan web teknologi. Untuk yang sekarang itu terjadi, ada yang juara 1 tahun, juara 2 6 bulan atau 1 semester. Terus nih Pak, terakhir, harapan kedepannya untuk jurusan TKJ ini apa? Kalau saya berharap mereka bisa lebih dewasa, bisa melihat dan memprediksi perkembangan yang akan mereka hadapi ke depannya. Artinya gini, saya berharap mereka memiliki daya nalar yang lebih tinggi untuk anak-anak lulusan TKJ, bahwa sebenarnya mereka akan menghadapi dunia dan persaingan yang seperti apa. Nah, strategi itu disusun dari dia sejak masuk TKJ. Itu yang menurut saya lebih penting dibanding pendewasaan ya. Antara lain yang terpenting adalah itu. Jadi dia tahu medan apa yang akan dia tempuh, maka persiapan apa yang akan dia harus siapkan. Mungkin Kak Ici juga lebih bisa ditanyakan juga nih, apa namanya, persiapan yang pas untuk anak TKJ itu harapannya sebenarnya seperti apa gitu. Kalau untuk harapan di bidang saya kan LKS ya. Kalau untuk LKS itu harapan kita tuh dapat di DKI dulu, nanti kita bisa maju ke nasional. Udah, cuman itu aja. Jadi dari pribadi anaknya juga punya semangat untuk maju di DKI. Cukup. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ini bisa diambil nih gambarnya. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Cybermedia, Bapak Tommy Hidayat MKOM. Sekian, terima kasih.